anak Tuhan Yesus yang luar biasa dan anak Tuhan Yesus yang baik-baik semuanya. Di sini aku bakal membawakan kisah salah satu nabi yang pernah diutus oleh Tuhan Yesus. Hayo, kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak sih? Coba. Jadi hari ini aku bakalan bawain cerita tentang Nabi Yeremia. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih tentang Nabi Yeremia itu siapa sih? Terus abis itu kisah Nabi Yeremia itu apa sih? Gitu. Belum pernah denger ya? Belum pernah denger? Pasti pada sibuk nih ya main HP, main game. Jadinya nggak pernah baca tentang kisah nabi-nabi yang ada di zamannya Tuhan Yesus. Terus abis itu nggak pernah baca kitab suci. Ini Tuhan Yesus nggak suka nih yang kayak gini-gini. Pada meninggalkan Tuhan Yesus semua, pada nyuekin Tuhan Yesus semua nih. Tapi sebelum kita mendengarkan kisah itu, kita bakalan berdoa dulu, minta Tuhan Yesus buat melindungi kita. Semoga apa yang kita perbuat pada hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, Yesus yang baik, pada hari ini kami akan mendengarkan kisah dari salah satu nabi yang pernah Engkau utus. Lindungilah kami ya Tuhan, semoga apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan apa yang akan kami lakukan pada hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semuanya pada pinter ya, udah berdoanya, semuanya udah hafal, bagus banget. Oke, jadi langsung aja nih kita mulai kisah Nabi Yeremia. Jadi, Nabi Yeremia itu adalah pelayan Tuhan Yesus yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan di Yehuda sejak zaman Raja Yosia. Nah, jadi pada suatu hari Yesus mengutus Nabi Yeremia untuk mengunjungi tempat si pengrajin periuk. Sebelumnya kalian udah pernah dengar sebelum sih apa sih itu periuk? Pasti pada bingung ya. Jadi, periuk itu adalah barang-barang yang dibuat dari tanah liat. Suatu barang yang cantik, yang bagus dan bisa dijual. Misalnya seperti piring, buli-buli untuk menyimpan minyak, terus abis itu ada guci dan lain sebagainya. Nah, pada suatu hari itu Tuhan itu memanggil Nabi Yeremia. Hei Nabi Yeremia, aku akan memberikan engkau perintah. Kemarilah, kata Yesus begitu. Lalu Yeremia pun datang mengunjungi Yesus. Ya Tuhan Yesus, ada apa? Apa yang harus saya perbuat untuk engkau? Kata Yeremia. Terus abis itu Tuhan Yesus bilang gini, pergilah dan kunjungilah tempat pembuatan periuk. Di sana kamu akan melihat proses bagaimana pembuatan periuk. Lalu Nabi Yeremia, karena Nabi Yeremia itu nabi yang taat dan patuh kepada Tuhan ya teman-teman. Jadi Nabi Yeremia mengunjungi itu tempat pembuatan periuk. Tapi Nabi Yeremia itu bingung. Sebenarnya bingung dia itu. Tuhan itu mengutus aku buat datang ke tempat pembuatan periuk itu untuk apa gitu. Nabi Yeremia bingung. Tapi Nabi Yeremia tetap mengunjungi tempat pembuatan periuk tersebut. Dia datang dan dia melihat bagaimana proses pembuatan yang begitu panjang, yang begitu rumit. Terus abis itu harus kerja keras agar menghasilkan benda-benda yang bagus, benda-benda yang bisa dijual. Tapi ada kalanya Nabi Yeremia melihat apabila benda-benda yang terbuat dari tanah liat tersebut rusak atau pecah sedikit atau gak sesuai dengan keinginan awal si pembuat, maka periuk-periuk tersebut dipecahkan oleh si pembuat periuk tersebut. Kenapa? Ya karena gak sesuai dengan apa yang diinginkan di awal gitu. Misalkan si periuk ingin membuatnya bulat, jadinya kok mencong-mencong, ini gimana? Akhirnya dipecahkan deh. Susah banget ya, jadinya panjang gitu prosesnya. Terus abis itu Tuhan Yesus datang nih kepada Nabi Yeremia. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan maksud dari ia mengutus Nabi Yeremia untuk mengunjungi
si pengrajin periuk tadi. Yesus bilang begini, sama seperti tukang periuk yang membentuk tanah liat menjadi barang-barang yang bagus, demikian juga Tuhan sedang mempersiapkan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Tuhan mengasihi kedua bangsa tersebut dan ingin menjadikan bangsa tersebut untuk menceritakan kasih dan kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus ingin mereka bertobat dan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan bilang kayak gitu. Terus Tuhan Yesus mengutus Nabi Yeremia untuk memperingatkan bangsa Yehuda agar segera bertobat supaya Tuhan Yesus gak jadi menghukum. Nah, tapi sebelumnya tadi kan Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus bakal membentuk bangsa Yehuda. Membentuk itu maksudnya gimana sih? Apa Tuhan Yesus mau membentuk bangsa Yehuda itu dengan tanah liat? Tuhan Yesus ingin membentuk bangsa tersebut jadi bulat gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi tadi yang seperti Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus mengasihi bangsa tersebut agar mau bertobat dan kembali nih kepada Tuhan Yesus. Itu maksud Tuhan membentuk bangsa Yehuda. Nah, terus abis itu Nabi Yeremia pun berangkat menemui bangsa Yehuda dan memperingatkan bangsa Yehuda dengan berfirman. Begini kata Nabi Yeremia, hai engkau bangsa Yehuda, segeralah bertobat kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan dan tinggalkan semua yang jahat. Tinggalkan semua perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Kata Nabi Yeremia gitu. Lalu bangsa Yehuda tersebut menjawab gini, nggak mau, aku nggak mau menuruti perintah Tuhan Yesus. Aku mau menjalankan kehendak yang aku inginkan. Aku tidak mau berbalik kepada Tuhan. Aku nggak mau bertobat kepada Tuhan. Bangsa Yehuda bilang gitu. Nah, terus abis itu Tuhan Yesus tahu kalau jawaban dari bangsa Yehuda itu begitu. Akhirnya Tuhan Yesus pun mengutus Nabi Yeremia kembali untuk membeli buli-buli dan mengajak para tua-tua Yehuda agar bangsa Yehuda ini mau bertobat kepada Tuhan Yesus. Namun setelah Nabi Yeremia membeli buli-buli yang banyak, Tuhan Yesus berkata, pecahkanlah buli-buli ini di hadapan bangsa Yehuda dan peringatkanlah mereka kembali untuk bertobat kepadaku. Kata Tuhan Yesus begitu. Maka Nabi Yeremia pun berjalan, membeli buli-buli yang banyak dan memecahkan buli-buli itu di hadapan bangsa Yehuda. Nabi Yeremia berfirman, katanya, hai bangsa Yehuda, lihatlah buli-buli yang aku pecahkan ini. Maka Tuhan Yesus akan memecahkan dan mencerai-beraikan bangsamu jika kamu tidak mau bertobat kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus pun menghukum bangsa itu. Kalau kalian bertanya nih ya, kenapa sih kok Tuhan Yesus menghukum bangsa itu? Kok Tuhan Yesus nggak sayang sih sama bangsa itu? Kenapa harus dihukum? Nah, Tuhan Yesus itu nggak jahat. Tuhan Yesus itu mengasihi bangsa Yehuda. Dengan cara apa? Dengan cara ia memperingatkan bangsa Yehuda untuk bertobat dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Namun, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia tidak didengarkan oleh bangsa Yehuda. Akhirnya Tuhan Yesus marah dan ia pun menghukum bangsa itu. Nah, dari kisah yang sudah aku sampaikan tadi, Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa ia itu nggak mau melihat ciptaannya, umat ciptaannya itu melupakan dia gitu. Tuhan Yesus ingin semua bangsa yang ia ciptakan itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengingat Tuhan dimanapun dan kapanpun. Jadi buat kita semua, buat adik-adik ini terutama, yang masih suka meninggalkan Tuhan, yang masih suka main HP, main game, terus abis itu jarang pergi ke gereja, ayolah kita kembali kepada Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan supaya Tuhan gak menghukum kita. Oke?
Kita kan anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang nggak sombong. Jangan sombong sama Tuhan, ya? Oke? Siap? Mantap. Oke deh. Jadi, kisah Nabi Yeremia ini sangat mendalam ya teman-teman. Bagaimana Tuhan itu mengajarkan tentang pertobatan. Bagaimana Tuhan itu mengajarkan tentang kasih. Bagaimana Tuhan itu mengajarkan tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus itu ditinggalkan oleh bangsa Yehuda, tapi Tuhan Yesus itu tetap berusaha untuk mengembalikan bangsa Yehuda itu supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Oke, semoga apa yang aku sampaikan kalian dengarkan pada kisah Nabi Yeremia ini bisa kita semua amalkan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Selalu mengingat Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, karena tadi di awal kita udah berdoa, maka kita bakal berdoa lagi untuk menutup. Kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami, mengajari kami melalui kisah Nabi Yeremia. Semoga apa yang kami dengarkan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa, anak-anak Tuhan Yesus yang baik, anak-anak Tuhan Yesus yang gak pernah sombong dan gak pernah lupa sama Tuhan Yesus. Oke, dadah, shalom semuanya.